Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nafa Lele Cahyanti, mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 0112411060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan ekstravasasi obat kemoterapi dalam praktik keperawatan. Ekstravasasi merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi saat pemberian kemoterapi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan di sekitar area infus apabila tidak segera ditangani dengan tepat. Melalui video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya mengenali tanda dan gejala ekstravasasi, langkah-langkah penanganannya, serta peran perawat dalam pencegahan dan edukasi kepada pasien. Ekstravasasi adalah kondisi ketika obat kemoterapi yang bersifat vesikan atau iritan keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitar akibat kegagalan akses intravena. Hal ini merupakan kondisi yang serius karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan lokal. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kondisi ini harus diperhatikan dengan serius? Hal ini karena obat kemoterapi dapat merusak jaringan jika keluar dari pembuluh darah, bahkan dapat menyebabkan nekrosis dan ulkus. Jika tidak segera ditangani, kerusakan jaringan dapat menjadi lebih luas dan menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Lalu, apa saja tanda dan gejala yang perlu diperhatikan? Tanda dan gejala ekstravasasi meliputi nyeri atau rasa terbakar di area infus, pembengkakan, kemerahan, dan aliran infus yang tidak lancar. Pada kasus yang lebih berat dapat terjadi kerusakan jaringan. Pasien juga dapat merasakan sensasi panas, tidak nyaman, atau rasa menyengat di sekitar lokasi pemasangan infus. Mengapa gejala-gejala tersebut perlu dikenali? Karena semakin cepat gejala dikenali dan dilaporkan, semakin cepat pula tindakan dapat dilakukan sehingga risiko kerusakan jaringan yang lebih parah dapat dicegah. Selanjutnya, bagaimana penanganan jika terjadi ekstravasasi? Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah segera menghentikan infus tanpa melepas jarum atau kanul. Mungkin ada yang bertanya, mengapa jarum atau kanul tidak langsung dilepas? Karena jarum atau kanul masih diperlukan untuk melakukan aspirasi obat agar jumlah obat yang telah keluar dari jaringan dapat dikurangi. Setelah itu, dilakukan aspirasi obat melalui kanul menggunakan spet untuk mengurangi jumlah obat yang berada di jaringan sekitar. Kemudian, area ekstravasasi ditandai untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi pasien. Langkah berikutnya adalah memberikan kompres sesuai protokol yang berlaku. Pada beberapa jenis obat kemoterapi, biasanya digunakan kompres dingin untuk membantu mengurangi penyebaran obat ke jaringan sekitar. Apakah semua kasus ekstravasasi mendapatkan penanganan yang sama? Secara umum, langkah awal penanganannya sama. Namun jenis kompres dan terapi lanjutan dapat berbeda tergantung jenis obat kemoterapi yang digunakan serta protokol ke rumah sakit. Selain penanganan, bagaimana cara mencegah terjadinya ekstravasasi? Peran perawat dalam pencegahan sangat penting. Perawat harus memastikan akses intravena terpasang dengan benar sebelum pemberian kemoterapi dimulai. Perawat juga perlu melakukan observasi secara berkala selama pemberian kemoterapi untuk memastikan tidak ada tanda-tanda ekstravasasi. Selain itu, area pemasangan infus harus mudah diamati sehingga perubahan kondisi dapat segera diketahui. Kemudian, mengapa edukasi pasien sangat penting dalam kasus ini? Karena pasien seringkali menjadi orang pertama yang merasakan gejala awal seperti nyeri, panas, rasa terbakar, atau pembengkakan pada area infus. Dengan edukasi yang baik, pasien akan mengetahui kapan harus segera melapor kepada tenaga kesehatan. Pasien juga perlu diberitahu untuk tidak memijat area yang terkena dan menghindari gerakan yang berlebih dapat mengganggu posisi akses intravena. Melalui kerjasama yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan, kejadian ekstravasasi dapat dikenali dan ditangani dengan lebih cepat. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat terjadi jika ekstravasasi tidak segera ditangani? Jika tidak segera ditangani, ekstravasasi dapat menyebabkan nekrosis jaringan, ulkus, infeksi, dan kerusakan permanen pada jaringan yang terkena. Pada kondisi yang lebih berat, kerusakan jaringan dapat memerlukan tindakan bedah untuk memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ekstravasasi merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Sebagai contoh, seorang pasien sedang menjalani kemoterapi melalui vena perifer. Setelah beberapa menit pemberian obat, pasien mengeluhkan nyeri dan rasa panas pada area infus.
Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut? Perawat harus segera menghentikan infus tanpa melepas kanul, kemudian melakukan aspirasi obat, menandai area yang terkena, memberikan kompres sesuai protokol, serta melaporkan kondisi pasien kepada dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Tindakan yang cepat dan tepat sangat penting untuk meminimalkan kerusakan jaringan dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Demikian penjelasan mengenai penanganan ekstravasasi obat kemoterapi dalam praktik keperawatan. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekstravasasi merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan apabila tidak segera ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali tanda dan gejala sejak dini, melakukan penanganan yang tepat, serta memberikan edukasi kepada pasien. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penanganan ekstravasasi obat kemoterapi dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.